Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fitri Nabila Rahmadani atau biasa dipanggil Nabila. Di sini aku akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Saksi Mata. Saksi mata itu datang tanpa mata. Ia berjalan tertatih-tatih di tengah ruang pengadilan dengan meraba-raba udara. Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya mengucur darah yang begitu merah, bagaikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus-menerus dari lubang mata itu. Darahnya membasahi pipinya, membasahi bajunya, membasahi celananya, membasahi sepatunya, dan mengalir perlahan-lahan di lantai ruang pengadilan yang sebetulnya sudah dipel bersih-bersih dengan karbol yang baunya bahkan masih tercium oleh para pengunjung yang kini menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap, sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa menggemparkan dengan penuh gairah segera memotret saksi mata itu. Dari segala sudut sampai menungging-nungging sehingga lampu kilat yang berkedap membuat suasana makin panas. Terlalu edan, sadis. Bapak Hakim yang mulia yang segera tersadar mengetuk-ngetukkan palunya. Dengan sisa wibawa yang masih ada, ia mencoba memenangkan keadaan. Tenang saudara-saudara, tenang. Siapa yang mengganggu jalannya pengadilan akan saya usir keluar ruangan. Syukurlah para hadirin bisa ditenangkan. Mereka juga ingin segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Saudara saksi mata, saya Pak. Di manakah mata saudara? Diambil orang Pak. Diambil? Saya Pak. Maksudnya dioperasi. Bukan Pak, diambil pakai sendok. Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa Pak, tapi katanya mau dibikin tengkleng, masakan khas Surakarta, sop tulang belulang kambing. Dibikin tengkleng? Terlalu. Siapa yang bilang? Yang mengambil mata saya Pak. Tentu saja bego, maksud saya siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok. Dia tidak bilang siapa namanya Pak. Saudara tidak tanya bego. Tidak Pak, dengar baik-baik bego. Maksud saya seperti apa rupa orang itu. Sebelum mata saudara diambil dengan sendok, yang katanya untuk dibuat tengkleng atau campuran sop kambing barangkali, mata saudara masih ada di tempatnya kan? Saya Pak. Coba ceritakan apa yang dilihat mata saudara yang sekarang sudah dimakan para penggemar tengkleng itu. Saksi mata itu diam sejenak. Segenap pengunjung di ruang pengadilan menahan napas. Ada beberapa orang Pak. Berapa? 5 Pak. Seperti apa mereka? Saya tidak sempat meneliti Pak. Habis mata saya keburu diambil sih. Masih ingat pakaiannya barangkali? Yang jelas mereka berseragam Pak. Ruang pengadilan jadi riuh kembali seperti dengungan 1000 lebah. Hakim mengetuk-ngetukkan palunya, suara lebah menghilang. Seragam tentara maksudnya? Bukan Pak. Polisi? Bukan juga Pak. Hansip barangkali? Itu loh Pak, yang hitam-hitam seperti di film. Mukanya ditutupi. Iya Pak, cuma kelihatan matanya. Ah, saya tahu. Ninja kan? Nah, itu ninja. Mereka itulah yang mengambil mata saya dengan sendok. Lagi-lagi hadirin ribut dan saling bergunjing seperti di warung kopi. Lagi-lagi Bapak Hakim yang mulia mesti mengetuk-ngetukkan palu supaya orang banyak itu menjadi tenang. Darah masih menetes-netes perlahan-lahan tapi terus-menerus dari lubang hitam bekas mata saksi mata yang berdiri seperti patung di ruangan pengadilan. Darah mengalir di lantai ruang pengadilan yang sudah dibel dengan karbol. Darah mengalir memenuhi ruang pengadilan sampai luber melewati pintu, menuruni tangga,
hingga sampai ke halaman. Tapi orang-orang tidak melihatnya. Saudara saksi mata, saya Pak. Ngomong-ngomong, kenapa saudara diam saja ketika mata saudara diambil pakai sendok? Mereka berlima Pak. Saudara kan bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja di dekat saudara atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong saudara. Rumah saudara kan diganggumu. Orang berisik di sebelah rumah saja kedengaran. Kenapa saudara diam saja? Habis terjadinya dalam mimpi sih Pak. Orang-orang tertawa. Hakim mengetuk lagi dengan marah. Coba tenang sedikit. Ini ruang pengadilan, bukan Sri Mulat. Ruang pengadilan itu terasa sumpek. Orang-orang berkeringat. Namun mereka tak mau beranjak. Darah di halaman mengalir sampai ke tempat parkir. Hakim meneruskan pertanyaannya. Saudara saksi mata tadi mengatakan terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara kejadiannya begini cepat seperti dalam mimpi? Bukan Pak, bukan seperti mimpi, tapi memang terjadinya dalam mimpi. Itu sebabnya saya diam saja ketika mereka mau menyendok mata saya. Saudara serius, jangan main-main ya. Nanti saudara harus mengucapkannya di bawah sumpah. Sungguh mati saya serius Pak. Diam saja karena saya pikir toh terjadinya cuma dalam mimpi ini. Saya malah ketawa-tawa waktu mereka bilang mau dibikin tangkleng. Jadi menurut saudara saksi mata segenap pengambilan mata itu hanya terjadi dalam mimpi? Bukan hanya menurut saya Pak. Memang terjadinya di dalam mimpi. Saudara kan bisa saja gila. Loh, ini bisa dibuktikan Pak. Banyak saksi mata yang tahu kalau sepanjang malam saya cuma tidur Pak. Dan selama tidur tidak ada orang mengganggu saya Pak. Jadi terjadinya pasti di dalam mimpi ya? Saya Pak. Tapi waktu terbangun mata saudara sudah tidak ada. Betul Pak, itu yang saya bingung. Kejadiannya di dalam mimpi tapi waktu bangun kok ternyata betul-betul ya. Hakim menggeleng-gelengkan kepala tidak bisa mengerti. Absurd, gumamnya. Darah yang mengalir telah sampai ke jalan raya. Apakah saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi masih bisa bersaksi? Tentu masih bisa. Pikir Bapak Hakim yang mulia, bukankah ingatannya tidak ikut terbawa oleh matanya? Saudara saksi mata, saya Pak. Apakah saudara masih bisa bersaksi? Saya siap Pak. Itu sebabnya saya datang ke pengadilan ini lebih dulu ketimbang ke dokter mata Pak. Saudara saksi mata masih ingat semua kejadian itu meskipun saudara tidak bermata lagi? Saya Pak. Saudara masih ingat bagaimana pembantaian itu terjadi? Saya Pak. Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang mengerang, dan mereka yang masih setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati? Saya Pak. Ingatlah semua itu baik-baik, karena meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi di pengadilan kecuali saudara. Saya Pak. Sekali lagi, apakah saudara saksi mata masih bersedia bersaksi? Saya Pak. Kenapa? Demi keadilan dan kebenaran Pak. Ruang pengadilan jadi gemuruh, semua orang bertepuk tangan, termasuk jaksa dan pembela. Banyak yang bersorak-sorak, beberapa orang mulai meriakkan yel. Bapak Hakim yang mulia segera mengetukkan palu wasiatnya. Hus, jangan kampanye di sini, ia berkata dengan tegas. Sidang hari ini ditunda, dimulai lagi besok untuk mendengar kesaksian saudara saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi. Dengan sisa semangat, sekali lagi ia ketukkan palu, namun palu itu patah. Orang-orang tertawa. Para wartawan yang terpaksa menulis berita kecil karena tak kuasa menulis berita besar, cepat-cepat memotretnya. Klik-klik, klik-klik. Bapak Hakim yang mulia diabadikan sedang memegang palu yang patah. Dalam perjalanan pulang, Bapak Hakim yang mulia berkata pada supirnya,
Bayangkanlah betapa seorang harus kehilangan kedua matanya demi keadilan dan kebenaran. Tidakkah aku sebagai hamba hukum mestinya berkorban yang lebih besar lagi? Sopir itu ingin menjawab dengan sesuatu yang menghilangkan rasa bersalah, semacam kalimat keadilan tidak buta. Namun, Bapak Hakim yang mulia telah tertidur dalam kemacetan jalan yang menjengkelkan. Darah masih mengalir perlahan-lahan tapi terus-menerus sepanjang jalan raya Semapi kota itu banjir darah. Darah membasahi segenap pelosok kota bahkan merayapi gedung-gedung bertingkat sampai tiada lagi tempat yang tidak menjadi merah karena darah. Namun, ajaib, tiada seorang pun melihatnya. Ketika hari sudah menjadi malam, saksi mata yang sudah tidak bermata itu berdoa sebelum tidur. Ia berdoa agar kehidupannya yang fana ini baik-baik saja adanya, agar segala sesuatu berjalan dengan mulus dan semua orang berbahagia. Pada waktu tidur, lagi-lagi ia bermimpi 5 orang berseragam ninja mencabut lidahnya, kali ini menggunakan catut. Jakarta, 4 Maret 1992. Nah, jadi cerpen yang sudah aku bacakan tadi itu berjudul Saksi Mata dengan pengarang Seno Gumira Aji Dharma, dan cerpen ini diterbitkan pada tahun 1994 dan aku membaca cerpen ini dari sumber internet. Dan yang membuat aku tertarik untuk membaca cerpen ini itu adalah cerpen ini memiliki sudut pandang yang unik, yaitu seorang yang buta justru menjadi saksi utama dalam sebuah tragedi yang cukup besar. Hal ini itu membuat aku sedikit merenung karena melihat itu bukan hanya soal tentang mata, dan menjadi saksi itu bukan hanya tentang melihat suatu kejadian tertentu, tapi menjadi saksi itu tentang kejujuran, tentang keberanian, dan tentang kesadaran. Dan menurut aku cerpen ini menarik untuk dibaca karena mengangkat isu-isu seperti hak asasi manusia, isu kekerasan sosial, terus pembungkaman terhadap media atau jurnalistik. Nah, jadi kelebihan cerpen ini itu memiliki sudut pandang yang unik. Tokoh saksi mata yang buta tadi itu membuat ceritanya berbeda. Jadi, melihat itu bukan soal mata, tetapi memahami kebenaran. Terus, kelebihan yang kedua, gaya bahasanya itu mudah dipahami, namun Seno Gumira Aji Dharma ini tetap puitis dan tajam. Membuat pembacanya tuh gampang mengikuti, tapi tetap memikirkan ini tuh apa sih yang sebenarnya terjadi begitu. Terus cerpen ini itu membuat kita ikut merasakan ketegangan dan ketakutan dan perasaan bahwa kebenaran itu sedang ditutup-tutupi. Jadi pas kita membaca cerpen ini tuh ikut tegang, ikut memikirkan ini sebenarnya apa yang terjadi, saksi mata ini bersaksi dalam peristiwa apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kekurangan cerpen Saksi Mata. Menurut aku kekurangan cerpen ini adalah cerpen yang pendek dan simbolis. Jadi pembaca yang tidak tahu latar sejarah Timur Timur itu menurutku bakal bingung atau kurang nangkep maksud dari cerpen ini, karena
cerpen ini tuh tidak dijelaskan si saksi mata ini bersaksi atas peristiwa apa dan kenapa dia bisa dicongkel matanya menggunakan sendok. Ini tuh peristiwa apa sih gitu. Terus menurutku kekurangan yang kedua itu ending ceritanya yang menggantung. Karena tadi dijelaskan bahwa saksi mata ini yang terakhir itu bakal dicabut lidahnya. Nah, kita sebagai pembaca tidak tahu apa kelanjutannya dan bagaimana si saksi mata ini itu di kehidupan selanjutnya. Apakah dia masih hidup, apakah dia jadi bersaksi, karena sidang pengadilan kan ditunda besok. Nah, sedangkan di dalam tidurnya si saksi mata ini bermimpi bahwa dia dicabut lidahnya. Jadi menurutku endingnya menggantung karena kita tidak tahu kejelasan apa yang terjadi selanjutnya. Dan yang selanjutnya yaitu relevansi konteks sekarang. Menurutku cerpen ini masih relevan dengan kejadian-kejadian sekarang ini karena masih banyak isu-isu atau informasi palsu dan manipulasi fakta yang terjadi sekarang ini seperti hoaks, penyalahgunaan kekuasaan, dan masih banyak sekali fakta-fakta yang ditutup-tutupi demi kepentingan orang-orang tertentu atau orang-orang yang berkuasa. Dan masih banyak kekerasan terhadap warga sipil yang masih terjadi. Misalnya seperti kemarin ada berita tentang kekerasan oleh suku pedalaman yang terjadi belum lama ini. Terus di cerpen ini juga masih relevan dengan konteks sekarang seperti pentingnya suara saksi. Di era yang serba digital sekarang ini, semua orang bisa menjadi saksi, semua orang bisa merekam fakta-fakta lewat video, lewat foto, dan mau lewat tulisan. Kesaksian orang sekarang, maksudnya kesaksian orang biasa tetap penting meskipun kesaksian orang biasa ini sering diragukan dan sering diremehkan. Dan cerita ini membuat aku berpikir bahwa pentingnya kita untuk bersaksi, pentingnya kita untuk berani bersuara, untuk berani memberikan kesaksian dengan jujur demi kebenaran dan demi keadilan. Sekian video dari aku. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.